Terima kasih Bang Karni dan para narasumber yang terhormat. Saya eh, tidak tahu harus menjelaskan apa karena pertanyaannya yang spesifik tidak disampaikan oleh Bang Karni kepada saya, sementara masalahnya sangat banyak. Tetapi baik saya akan sampaikan aja apa yang saya alami dalam seminggu terakhir ini. Eh, jadi pada tanggal 15 eh, bulan September kemarin, saya didatangi oleh Sekretaris Kabinet Pak Teddy, namanya Teddy Indra Wijaya, datang ke tempat saya yang pada pokoknya eh, menanyakan apakah saya bersedia membantu Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo akan melakukan beberapa langkah pasca kerusuhan Agustus, eh, apa yang oleh mahasiswa atau oleh kaum pejuang itu dirumuskan dalam 17+8. Beliau mengatakan bahwa Presiden terutama akan membentuk tim reformasi Polri. Saya katakan bahwa kalau untuk tim, karena sifatnya ad hoc dan mungkin tidak lama kan kalau tim itu. Kalau lama itu permanen, ya, tidak ad hoc. Kalau sampai tahunan itu, menurut saya paling kerjanya sebulan 2 bulan atau paling lama sampai akhir tahun gitu. Saya bersedia untuk ikut membantu. Nah, saya sendiri tidak bisa mengatakan apa yang akan dikerjakan. Ini kalau penunjukan gini kan lingkupnya hukum administrasi, administrasi pemerintahan. Nah, kalau di dalam hukum administrasi itu tugas itu baru diketahui kalau sudah disebutkan di dalam surat resmi penugasan atau kepres. Apa sih yang harus dikerjakan oleh ini semua? Beda dengan kalau dalam hukum administrasi itu yang boleh dilakukan oleh seorang yang ditugaskan atau diberi mandat itu tidak boleh melampaui apa yang ditulis di dalam keputusan itu. Nah, keputusan itu belum ada, saya tidak tahu. Beda dengan di hukum pidana atau perdata atau hukum lain, seseorang boleh melakukan apapun sejauh tidak dilarang, kan gitu, oleh undang-undang. Nah, ini karena hukum administrasi jadi saya tidak tahu. Tetapi begitu berita itu masuk ke media dan dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa betul pemerintah eh, meminta saya membantu itu, maka saya buka juga ke publik bahwa iya betul saya sudah dihubungi. Nah, kemudian karena itu menjadi berita, menurut saya ini kan sebenarnya berita biasa aja, pembentukan tim untuk satu kasus tugas ad hoc ya biasa sih menurut saya. Tapi lalu banyak sekali orang yang menghubungi, termasuk dari beberapa mantan perwira-perwira tinggi Polri, memberikan bahan, memberi dukungan, memberi dorongan, sehingga untuk menyelesaikan masalah di Polri itu saya mencatat ada beberapa hal yang sudah masuk kepada saya. Pertama, sering terjadinya penganiayaan atau tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat oleh Polri. Lalu berkembangnya kultur nepotisme, di mana orang tidak bisa naik pangkat atau tidak bisa masuk kalau tidak punya hubungan-hubungan khusus atau punya kesamaan politik, menjadi politik masalahnya dengan pimpinan. Ini yang sudah masuk. Kemudian pemerasan terhadap warga masyarakat yang punya masalah atau dicari-cari masalahnya,
kemudian backing-backingan terhadap kejahatan, illegal mining, illegal logging, illegal fishing, dan sebagainya. Itu bukan rahasia, udah banyak backing-backingan. Kemudian tidak ada meritokrasi di sana. Orang-orang yang bagus, pandai, dan sebagainya itu biasanya tersingkir kalau tidak sama dengan pimpinan, sehingga pendekatan yang dilakukan untuk maju karirnya itu harus punya kedekatan nepotisme dengan pimpinan, bahkan membayar gitu. Ini dari mereka sendiri yang sudah pensiun maupun yang dari dalam juga memberi masukan-masukan yang semuanya sekarang sedang saya cetak untuk bahan besok di dalam rapat itu. Juga banyak perkara-perkara dan barang bukti yang hilang misalnya. Dan kerusakan ini sudah cukup meluas, tetapi saya melihatnya ini ya kalau dibandingkan dengan polisi yang jumlahnya lebih dari 500.000 ya mungkin kecil pelakunya, tetapi mereka ini menempati tempat-tempat strategis yang bisa menentukan jalannya penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu akhirnya saya katakan begini, Bang Karni, bahwa berdasar diskusi-diskusi saya dengan PP Polri, Persatuan Purnawirawan Polri, itu sebenarnya ada 3 hal dalam pembangunan Polri itu. Satu, masalah struktural kelembagaan. Lalu yang kedua masalah instrumental, lalu yang ketiga masalah kultural. Masalah struktural, misalnya pemisahan Polri dari TNI dan bahwa Presiden Polri langsung dipilih oleh Presiden langsung bertanggung jawab kepada Presiden, itu ya sudah selesai lah undang-undangnya. Masalahnya tidak ada di situ, sehingga tidak perlu dipersoalan. Lalu instrumental, berbagai peraturan untuk membangun Polri ini juga sudah lengkap. Anda tanya apapun, misalnya penganiayaan, nepotisme, hilangnya barang, lalu hilangnya meritokrasi dan sebagainya. Kalau ditanya aturannya sudah ada, tidak boleh itu semua. Tetapi kultur yang hidup ya adalah itu. Ini menurut catatan saya tentu akan didiskusikan lagi. Saya tidak berhak berkomentar tentang pembentukan tim transformasi reformasi di Polri karena saya tidak tahu apakah itu diperlukan atau justru mungkin Pak Prabowo bisa saja mengangkat itu menjadi tim yang akan dibentuk oleh Presiden, diangkat saja yang itu. Yang penting kan isinya memperbaiki gitu. Terserah saja, saya tidak tahu hubungannya apa dan saya belum tahu ruang lingkup tugas kami ini karena banyak yang nanti akan masuk ke sana, mungkin di bawah organisasi yang beberapa orang itu akan dibentuk tim-tim yang terkait dengan ini tadi dan sebagainya. Tapi saya berpikir tidak perlu membuat aturan-aturan struktural lagi. Ya mungkin sedikit-sedikit diperbaiki gitu. Tapi hubungan kelembagaan seperti yang sekarang menurut saya bukan di situ masalahnya. Tapi nanti kita diskusikan. Makanya saya termasuk ingin mendengarkan pendapat-pendapat dari ALC malam ini. Silakan Bang Karni, selesai saya kira saya.